Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Kita bersama-sama bacakan ayat 11 sampai ayat yang ke-16 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, kami boleh diperlihatkan sekali lagi siapakah Kristus. Dia yang akan datang, yang kami nantikan kedatangannya. Dia yang telah datang dan dia akan menggenapi seluruh daripada janji Tuhan. Ya Tuhan, nyatakanlah kepada kami apa yang firman Tuhan katakan, bahkan dari perjanjian lama, dan apa yang firman Tuhan katakan dari kitab Wahyu yang kami bacakan ini ya Tuhan. Bukakanlah kepada kami ya Tuhan. Bentuklah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin kagum akan firman Tuhan. Firman yang menjadi daging, firman yang berkuasa, firman yang menguduskan, firman yang menghidupkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara, kita melanjutkan. Tadi sebelumnya kita minggu lalu sudah membahas sampai ayat yang ke-10 minggu lalu ya. Dan hari ini kita masuk ke bagian yang baru di ayat yang ke-11. Bisa munculkan PowerPoint. PowerPoint ini adalah PowerPoint dari dosen saya, Fern Poitres. Dia waktu membawakan tema ini, dia juga sempat menyampaikan hal ini. Jadi saya juga pernah menyampaikan hal ini ya saudara di tempat ini. Jadi di dalam kitab Wahyu itu ada siklus-siklus, ada cycle ya. Jumlahnya ada 7. Dan kita sudah melihat cycle ini. Dan sampai saat ini saudara, kita sudah lihat 7 materai. Ini kita sudah bahas. Lalu kemudian ke-7 sangkakala kita sudah bahas. Ke-7 simbol kita sudah bahas. Ke-7 cawan kita sudah bahas. Dan baru saja berakhir ke-7 pesan mengenai Babel. Dan hari ini kita masuk ke nomor yang ke-6. Ya, nomor yang ke-6 yaitu penghakiman kuda putih. Slide berikutnya. Saudara bisa lihat ini sama ya, seperti yang tadi, cuman ayatnya tidak dituliskan ke sini karena nggak cukup tempatnya. Kemudian digantikan dengan tanda panah yang di sebelah kanan. Saudara bisa melihat cycle ini ya, dari yang pertama sampai yang kelima. Panahnya itu berakhir pada kedatangan Kristus. Semakin berjalan, semakin singkat, semakin mendekati, semakin intens. Dan kemudian setelah misalkan 7 materai sudah mendekati kedatangan Tuhan, lalu stop sampai di situ, masuk yang topik kedua yaitu 7 sangkakala. Nggak mulai dari awal kira-kira ya, kemudian dari selanjutnya terus kemudian bergerak sampai mau kedatangan Kristus, kemudian beralih lagi kepada 7 symbolic accounts. Begitu seterusnya sampai yang kelima berakhir pada kedatangan Kristus. Dan setiap siklus ini ya berakhir pada kedatangan Kristus. Lihat ya, nomor 1 sampai nomor 5. Seakan-akan saudara, di sini ada selubung yang tidak dijelaskan kemudian. Karena nggak dilanjutkan, stop di sana. Dan kemudian beralih kepada topik yang baru. Kalau kita baca kitab Wahyu, itu yang dimunculkan. Kita mendapatkan gambaran seperti itu. Seperti apa sih maksudnya yang garis kuning ini ya. Kemudian topiknya berubah ya. Kita bisa lihat itu di Wahyu 11 ayat 15. Kita buka bersama-sama. Ketika ya sangkakala ke-7
itu disuarakan, dibunyikan, ditiupkan sangkakala ketujuh, kemudian maka terjadilah yang ini ya, kita lihat ya, Wahyu 11 ayat 15 kita baca bersama-sama. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi di sini apa yang terjadi? Ketika sangkakala ketujuh disuarakan, dibunyikan, kemudian kita mendengar, kita melihat apa yang ada di dalam surga. Itu ya. Terus kemudian di ayat yang ke-18 dan 19 dari pasal 11 itu masih sama ya. Ayat yang 18 dan 19 saya bacakan ya. Setelah sangkakala ketujuh dibunyikan ya. Ayat 18. Dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarah Tuhan telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Lalu ayat yang 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Selesai. Kemudian masuk ke topik berikutnya, yaitu 7 symbolic accounts. Ya. Jadi ada ketika Tuhan Yesus hampir mau datang, lalu topik beralih ke topik yang berikutnya. Ya, ini garis yang kuning ini, yang ada bintang kuning ini ya. Jadi kita diperlihatkan atau kita mendengar apa yang ada di surga, tapi selesai di sana. Nah sekarang coba lihat yang ke-6. Ya. Panah itu apa yang berbeda dengan 1 sampai 5? Melewati, menembus, betul. Panah itu menembus. Karena di perikop yang kita baca hari ini, selubung itu dibukakan. Diperlihatkan. Yohanes katakan di ayat yang 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ada penunggangnya tentunya ya. Selanjutnya dikatakan. Nah kalau sebelumnya kita melihat surga terbuka itu seperti sebuah jendela atau pintu. Jadi langit, surga terbuka, kita lihat seperti jendela, seperti pintu. Tetapi kali ini saudara, surga itu terbuka. Mungkin orang bertanya dari mana itu, nggak tahu ya, kita nggak tahu dari mana. Surga itu terbuka, kemudian kita diperlihatkan bahwa Kristus dan bala tentaranya keluar daripadanya. Ini yang berbeda, ya. Tadinya kita diperlihatkan apa yang ada di dalamnya, atau kita mendengar apa yang ada di dalamnya di surga. Tetapi sekarang surga terbuka dan keluar Dia yang menunggangi kuda putih bersama dengan bala tentaranya. Jadi saudara lihat perbedaan itu. Saudara, Kristus dia yang menunggangi kuda putih. Dia datang dari surga. Dia adalah Mesias. Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ketika kitab Wahyu menuliskan hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Berulang kali saya katakan, ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahkan dari sejak ketika Musa menuliskan Tauratnya. Kita buka bersama-sama Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3. Saya bacakan ya. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Saudara, dialah juru selamat yang membunuh pasukan Firaun setelah membelah Laut Merah. Menenggelamkan mereka di Laut Merah. Dan Musa berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Pahlawan perang. Kemudian kita buka Yosua 5 ayat 13 dan 14. Yosua 5 ayat 13
dan 14. Saya baca ya. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Yosua memanggil dia sebagai Tuan. Dan siapa dia? Panglima bala tentara Tuhan dengan membawa pedang yang terhunus. Dialah panglima bala tentara Tuhan. Saudara, Yesus ketika datang, dia datang menunggangi kuda putih dengan pedang yang terhunus untuk membunuh musuh-musuh daripada gerejanya. Kuda putih. Kenapa kuda putih? Karena kuda putih adalah simbol daripada kemenangan. Saudara, kalau pada kedatangan pertama, dia datang untuk menangani dosa. Dia datang untuk menangani dosa. Dia mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban di kedatangan yang pertama. Tetapi sekarang yang kita baca, dia datang kembali dan dia disebut sebagai yang setia, yang benar. Dia menghakimi dan dia berperang dengan kebenar-adilan. Dikatakan dari kitab Wahyu yang kita bacakan. Yang benar, yang setia. Benar dan setia saling berkaitan. Karena kita adalah di pihak yang tidak benar dan tidak setia. Kenapa Tuhan bisa disebut sebagai yang righteous? Yang benar. Karena dia setia. Dan kesetiaan itu teruji. Kebenaran itu teruji di dalam waktu. Saudara, pasangan kita pun bisa tidak setia. Pasangan kita pun bisa tidak benar. Kita sendiri pun bisa tidak setia. Kita sendiri pun bisa tidak benar. Tetapi Tuhan menyatakan dan membuktikan bahwa dia, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Oleh sebab itu dikatakan dia yang setia, dia yang benar, dia yang menghakimi, dia yang berperang dengan kebenar-adilan. Karena manusia menghakimi dan berperang dengan sangat tidak adil. Ketika misalkan ya diserang itu satu tempat di daerah Israel, maka tidak senang, tentu ingin membalas, harus dibalas dong ya, karena banyak pembunuhan terjadi, banyak yang menjadi korban. Maka kecenderungan manusia adalah kemudian ingin menghancurkan dengan lebih lagi. Tetapi Tuhan menghakimi dan dia berperang dengan adil dan benar. Mari kita baca Yesaya 11 ayat 3 sampai 5. Yesaya 11 ayat 3 sampai 5 sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah Yesus Kristus ketika dia datang. Saudara, apa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis dengan mengatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis di Sungai Yordan, lalu datanglah Yesus dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan saudara, dia melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan penghakiman dan keadilan yang dikatakan dalam kitab Wahyu ini. Yang setia, yang benar, dia akan berperang, dia akan mengadili, dia akan menghakimi dengan kebenar-adilan. Jadi ketika Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, karena dia menghakimi dan dia menghakimi dengan keadilan. Dengan benar. Dialah Mesias. Jadi
Yohanes Pembaptis ketika mengatakan hal ini bukan melihat anak domba yang tersembelih karena dosa. Tapi mata yang dia lihat adalah anak domba yang mendatangkan kebenaran dan keadilan. Ya, dia melihat anak domba itu adalah Mesias yang adalah anak Allah, keturunan dari Daud, dari Raja Daud yang mengadakan penghakiman dan keadilan sehingga dosa dunia bisa dihapuskan. Itu yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Dosa dunia dihapuskan sehingga keadilan di bumi ini terjadi. Bukan melihat anak domba yang menanggung dosa itu sendiri untuk menghapus dosa dunia. Kok bisa? Bukankah dia keturunan Lewi? Bukankah bapaknya seorang imam? Bukankah seharusnya dia tahu kalau di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama ketika bicara anak domba dan penghapusan dosa adalah anak domba itu sendiri yang juga harus disembelih? Kok bisa? Saudara tahu kenapa? Karena orang-orang Yahudi zaman itu percaya selain bicara anak domba yang disembelih, ada juga anak domba yang berkemenangan. Anak domba yang berkemenangan. Apocalyptic lamb. The warrior lamb. Anak domba yang berperang. Anak domba yang berkemenangan. Dan itu terdapat pada tulisan-tulisan Yahudi dan juga di gulungan Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yang ditemukan di Qumran, di mana Yohanes Pembaptis sebagai orang Esseni sangat familiar dengannya dan tinggal di sana. Kemudian dia muncul, datang ke Sungai Yordan dan menyatakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. 1 Henok 90 misalkan. Lalu Testament of Joseph 19 ayat 8 misalkan. Dan saudara tahu Apocalyptic Lamb itu ada di mana dalam Alkitab? Jadi sebenarnya ada apa enggak? Domba yang berperang ini ada atau tidak? Di dalam Alkitab kita tertulis. Di dalam mana? Kitab Wahyu. Dari sejak permulaan, dari pasal permulaan Wahyu. Terus bicara anak domba yang berkemenangan. Dan yang sangat jelas adalah di perikop yang kita baca ini. Jadi ada dua arti. Satu, anak domba yang disembelih. Dan yang kedua adalah anak domba yang berkemenangan. Oleh sebab itulah Yohanes Pembaptis ketika berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia melihat ini adalah anak domba yang berkemenangan yang akan membawa orang Israel dengan puncak kejayaannya. Dia berpikir bahwa Yesus akan mengangkat senjata, mengalahkan kekuasaan Romawi sebagai domba yang berperang yang penuh dengan kemenangan, dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Dan inilah alasannya kenapa murid-murid Yohanes Pembaptis sendiri mengikut Yesus. Inilah sebabnya kenapa para murid 1 minggu sebelum Yesus disalib, ketika menuju Yerusalem, mereka dengan penuh kesenangan, berjalan di belakang Yesus. Sedangkan mendengar orang lain berteriak, Hosana, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka pun turut menikmati karena mereka berharap siapa yang akan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Inilah sebabnya kenapa murid daripada Yohanes Pembaptis meninggalkan gurunya, padahal itu adalah puncak kejayaan daripada gurunya, untuk kemudian mengikuti pengkhotbah dari mana? Galilea. Apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Kenapa bisa mengikuti? Karena Yohanes Pembaptis mengatakan, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang berkemenangan. Saudara, kata menghapus dalam bahasa aslinya itu bukanlah menanggung dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Itu bukan, tetapi menghapus dosa dunia. Benar-benar kata itu menghapus, bukan menanggung. Yohanes Pembaptis dan murid-murid berpikir, Yesus datang sebagai anak domba, sebagai Mesias, sebagai anak Allah, dengan mendatangkan penghakiman dan keadilan sehingga membersihkan dosa di Israel. Saudara, bukan berarti Yohanes Pembaptis salah, tapi dia tidak mendapatkan gambaran keseluruhan seperti apa yang didapatkan murid-murid kemudian setelah melihat Yesus mati dan Yesus bangkit.
Yohanes Pembaptis tidak mendapatkan hal itu. Oleh sebab itu, ketika berkenan dengan hal ini, Yesus katakan mengenai para muridnya, bahwa mereka itu yang masuk ke dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena berkenan dengan hal ini, saudara. Karena melihat di dalam kesempurnaan siapa anak domba ini. Yaitu anak domba yang tersembelih dan juga anak domba yang berkemenangan. Yohanes Pembaptis memang bisa melihat anak domba itu telah datang. Dia melihat Mesias itu telah datang dengan penghakiman dan keadilan. Dan itu cukup bagi dia. Cukup untuk dia. Dan Tuhan tidak bukakan lebih kepada dia. Sebagai orang yang memang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tugas Yohanes Pembaptis membawa orang. Sedangkan murid-murid Yesus termasuk Rasul Yohanes diberikan pewahyuan lebih lagi, dibukakan oleh Yesus. Siapakah dia? Aku akan mati. Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Yesus katakan, "Nyala engkau iblis," kepada Petrus. Semua murid yang lain pun berkata hal yang sama. Saya tidak mau anak domba yang disembelih. Saya hanya mau anak domba yang berkemenangan. Tapi Tuhan Yesus nyatakan, anak domba itu datang pertama-tama harus disembelih terlebih dahulu. Menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Anak domba yang tersembelih untuk menanggung dosa dunia. Dan sekarang apa yang dilihat dan dinantikan oleh seluruh orang Yahudi kemudian terjadi yang kita baca dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ini, saudara. Kristus datang sebagai anak domba yang berkemenangan. Artinya, saudara, ada batas waktunya. Nggak melulu ya, kalau ketika karunia Tuhan itu diberikan itu tanpa ada batas waktunya. Nggak melulu bahwa kita terus bisa datang minta ampun, atau kita dengan begitu bebasnya melakukan dosa kita. Tidak melulu, saudara. Ada batas waktu yang Tuhan tentukan dan selesai. Bahwa Kristus menyudahi kesempatan yang diberikan. Dia datang sebagai anak domba yang berperang dengan pedangnya yang terhunus. Saudara, Kristus ketika datang kembali, dia datang dalam kemuliaannya yang penuh. Dia adalah yang setia, dia adalah yang benar, dia menghakimi dan dia berperang dengan kebenar adilan. Dia datang sebagai anak domba yang berperang, yang penuh dengan kemenangan. Kita lihat ayat yang ke-12 dan 13 dari Wahyu 19 ini saya bacakan. Dan matanya bagaikan nyala api. Ini kita sudah lihat di pasal 1 ya. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Firman. Yohanes sudah memperkenalkan kita di dalam kitab Yohanesnya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 2. Yohanes 1 ayat 3. Berkenaan dengan firman. Firman yang menjadi daging. Nah, dikatakan di sini matanya bagaikan nyala api. Saya pernah menjelaskan hal ini, saudara. Matanya yang menembus ke dalam setiap hati. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Yaitu untuk menghakimi sesuai dengan kebenaran. Dia tahu apa yang disembunyikan oleh dosa kita daripada hadapannya. Dia dapat menembusnya walaupun kita menyembunyikannya di dalam suatu ruangan tertentu. Tanpa ada orang yang melihatnya. Tetapi matanya mampu jauh melihat ke dalam bahkan lubuk hati seseorang. Menghakimi sesuai dengan kebenaran. Tidak ada yang dapat menyembunyikan dosa dari hadapannya. Matanya melihat jauh ke dalam dan ke tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Menelanjangi dan membuka semua yang tersembunyi. Kalau saudara dari pasangan saudara masih bisa menyembunyikan ini dan itu. Di hadapan Tuhan saudara tidak bisa menyembunyikannya. Menghakimi adalah tugas seorang raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang tadi Yosua katakan Tuhanku. Dia adalah bukan hanya sekedar Tuhan tapi Tuhan atas segala Tuhan. Dia adalah raja yang mampu menaklukkan. Raja yang maha tahu untuk menghakimi. Raja yang maha mulia. Yang membuat setiap lutut berlutut, bertelut dan menyembah dia. Anak domba yang datang dengan pedang terhunus dan menunggangi kuda putih. Dan dikatakan banyak mahkotanya. Many diadems. Artinya apa, saudara?
Artinya kemenangannya ini melebihi dari mahkota si naga. Naga mahkotanya berapa? Naga ini si iblis ya. Mahkotanya berapa? 7. Lalu selain naga, binatang buas mahkotanya berapa? 10. Dan Kristus many diadems. Gak disebutkan jumlahnya. Tapi banyak. Plural. Ini artinya melebihi dari mahkota si naga dan mahkota si binatang buas. Kalau dulu di kedatangan pertama, Yesus dihina, dicemooh, dipukuli, diludahi, disalibkan. Tetapi ketika dia datang kembali, Yesus tidak dapat menderita lagi. Dia tidak dapat ditampar lagi wajahnya. Dia tidak dapat diludahi lagi. Dia tidak dapat dicambuk lagi dengan cambuk Romawi. Dan dia tidak dapat lagi dipaku di atas kayu salib yang terkutuk. Walaupun demikian, dia masih memakai pakaian apa saudara? Dikatakan pakaiannya itu menyandang tanda kematian sebagai korban. Dikatakan dengan pakaian yang telah dicelup dalam darah dan namanya. Pakaiannya telah dicelup dalam darah dan namanya. Dia datang kembali dalam kemenangan dan membasmi musuh-musuhnya. Saudara melihat Kristus datang dengan segala kemegahan dan kemuliaannya, dengan segala bala tentaranya yang muncul daripada surga, maka semua orang yang melawannya, musuh-musuhnya menjadi putus asa. Jangankan melihat Kristus muncul, melihat langit terbuka saja sudah terbelalak. Kemudian melihat Kristus muncul, bala tentara muncul, sangkakala dibunyikan. Wah, semua pada dalam ketakutan. Ahli teori militer daripada Tiongkok, Sun Tzu, mengajarkan bahwa seorang jenderal yang bijaksana itu tidak memasuki medan perang untuk mencari kemenangan. Dia nggak akan masuk ke medan perang untuk mencari kemenangan. Tetapi dia memasuki medan perang kalau sudah meraih kemenangan. Ya, itu teori daripada Sun Tzu, strategi perang ya. Ada bukunya juga di Gramedia dalam bahasa Indonesia. Jadi dia seorang jenderal masuk kalau dia sudah meraih kemenangan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia melebihi standar daripada Sun Tzu. Yesus sendiri masuk saudara ke dalam dunia. Ke dalam medan pertempuran antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Dia sendiri masuk dan dia telah menang. Dan dia telah menang. Menang di mana? Yesus telah menang di atas kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya dia telah menang. Dia telah menang di kedatangan yang pertama. Dalam kebijaksanaan Allah, kemenangan terbesar di kayu salib itu tampak seperti kekalahan di mata dunia. Siapa yang bisa melihat salib ini adalah suatu kemenangan? Dunia melihat ini adalah suatu kebodohan. Melihat loh Tuhannya kalah disalibkan. Tetapi bijaksana Tuhan dengan hikmat Tuhan yang tak terselami menyatakan bahwa kemenangan terbesar justru lewat kayu salib. Kenapa? Karena rencana Allah tergenapi untuk menyelamatkan umat manusia dengan dosanya yang ditebus. Ini masalah yang paling esensi dari hidup manusia. Saudara, bukan masalah saudara kerja apa, studi apa, sebentar setelah SMP, SMA, kuliah, lalu nikah, punya anak, lalu punya cucu. Bukan masalah itu yang paling esensi dalam hidup kita. Yaitu berkenaan apakah dosa saudara ditebus oleh Tuhan atau enggak di atas kayu salib. Inilah yang mengisi kekosongan hidup kita, saudara. Kalau kita tidak dipertemukan dengan Dia yang kekal, maka saban hari kita disibukkan oleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dan tidak ada henti-hentinya kita disibukkan. Tidak ada perhentian selain di dalam Tuhan. Saudara, Kristus muncul dari surga. Dia kemudian menemui musuh-musuhnya yang jahat. Yang telah ditaklukkan lewat kematiannya. Dan menggenapi janji Allah sepenuhnya. Dia melakukan penaklukan. Dia melakukan penghakiman terakhir atas kejahatan ketika dia datang sebagai anak domba yang berkemenangan.
Saudara, dikatakan juga mengenai Yesus punya nama yang tertulis, tetapi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Dia sendiri. Dikatakan tadi ya. Artinya saudara, ada kedalaman dalam keilahian Kristus yang tidak bisa kita pahami. Ada kekuatan, ada sumber daya yang tidak terbatas, yang hampir tidak pernah bisa dibayangkan bahkan oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya tidak tahu. Ada hikmat yang lebih dalam daripada sumur-sumur dan galian-galian manusia yang paling dalam sekalipun. Nama itu mencerminkan esensi, sifat, atau bahkan kekuatan orang tersebut. Saya pikir ya bahwa ini pun sepertinya kita ada bau ini ya di dalam budaya Jepang ya. Ketika memanggil nama orang dengan nama marga, artinya kita belum benar-benar kenal dekat dengan dia. Ketika kita kenal dekat, maka kita kemudian memanggil dia dengan namanya yang benar apa gitu, bukan sekedar marganya. Namanya, artinya kita bisa lebih dekat dengan dia atau kita kenal dekat dengan dia. Dan sense yang seperti itu saudara, mengetahui nama seseorang itu kita bisa tahu esensi, sifat atau bahkan kekuatan orang tersebut. Jadi bukan sekedar label, bukan sekedar identitas ya. Bukan sekedar label, bukan sekedar identitas, tetapi esensi, kekuatan daripada orang tersebut. Mengetahui nama sejati seseorang itu dipandang sebagai cara untuk memperoleh otoritas atas mereka. Ketika Yesus hendak mengusir orang yang kerasukan setan, Tuhan Yesus lakukan apa? Dia bertanya, apa namamu? Legion. Lalu Yesus usir. Gitu ya. Ini bicara bahwa Tuhan berotoritas atas dia. Ya, sekali lagi mengetahui nama sejati seseorang itu dipandang sebagai cara untuk memperoleh otoritas atas mereka. Dan Yesus memiliki nama dari musuh-musuhnya. Tentu nama orang-orang yang ditebusnya Tuhan tahu dan Tuhan memanggilnya dengan namanya pribadi satu persatu. Pak Marolo, Pak Hendri, Pak Jamie. Panggil satu-satu orang yang ditebus yang dikasihinya. Dan Tuhan pun tahu nama daripada musuh-musuhnya. Sedangkan saudara, musuh-musuhnya tidak punya nama Yesus. Mungkin bisa bertanya, bukankah namanya Yesus? Bukankah namanya YHWH? Sebenarnya kita pun baca YHWH sebenarnya apapun sudah tidak tahu. Sebenarnya sudah tidak tahu, benar sudah tidak tahu. Bacanya Yahweh, Yehova, yang benar yang mana? Sudah tidak tahu. Karena begitu sakralnya namanya. Yesus tahu nama musuh-musuhnya, sedangkan musuh-musuhnya tidak memiliki nama Yesus. Artinya Yesus mampu menguasai semua musuh-musuhnya. Tetapi musuh-musuhnya tidak dapat menguasai Yesus. Kemudian saudara, Yesus setelah mati dan bangkit. Sebelum naik surga dia katakan, segala kuasa ada padaku di bumi dan di surga. Dan saat kedatangan kedua ini saudara, dia menegakkan apa yang menjadi haknya. Pada saat ini dia masih mengizinkan. Dia masih membiarkan. Tapi saat dia datang kembali, dia akan menegakkan apa yang menjadi haknya. Segala kuasa ada padaku di bumi dan di surga. Kekuasaannya dinyatakan, otoritasnya dinyatakan di segala ujung bumi, kemudian menjadi miliknya. Oleh sebab itulah kenapa dia tidak diam di surga, surga terbuka dan dia keluar daripadanya. Saudara, siapa bala tentara surga yang datang bersama dengan Kristus? Begitu banyak jumlahnya. Para malaikat, jumlahnya begitu banyak. Selalu siapa lagi? Yang orang-orang kudus yang dipakaikan pakaian putih. Kenapa bisa mereka mendapatkan pakaian putih? Ya karena pakaian Kristus yang merah, saudara. Yang telah menebus mereka. Sekarang Kristus memberikan pakaian yang putih kepada mereka. Saudara, apa sih yang terjadi pada akhir zaman? Atau menjelang sebelum akhir zaman? Tuhan Yesus ngomong apa? Gempa, ya kan ya? Perang. Bukan yang zaman dulu juga sudah ada. Makin besar, makin heboh, skalanya makin besar, makin menyeluruh, saudara. Kalau ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, artinya ada yang lebih besar lagi daripada perang dunia pertama dan kedua yang sekedar membinasakan 80 juta jiwa. Bahkan lebih lagi artinya suatu saat nanti. Dan artinya saudara, ketika ini semua terjadi, apa yang terjadi? Paulus katakan, orang-orang yang mati dibangkitkan, baik yang percaya maupun tidak percaya. Jadi ini kronologinya ya. Ketika sangkakala berbunyi, Tuhan panggil mereka semua bangkit,
yang percaya tidak percaya. Yang percaya langsung ditransformasi. Lalu apa yang terjadi? Orang yang percaya diangkat ke surga, bukan masuk surga loh ya. Diangkat ke surga ngapain? Menyambut Tuhan kita di surga, yang keluar dari surga ini. Menyambut dia sebagaimana orang yang berperang. Orang di dalam kota ketika rajanya pulang ke kotanya, maka masyarakat kotanya itu akan menyambut rajanya yang datang kembali dengan penuh kemenangan. Dia akan menyambut, dan setelah itu apa yang terjadi? Bersama dengan rajanya dia kembali ke kota. Perhatikan ya. Ini kronologi yang akan terjadi. Surga terbuka, orang percaya bersama dengan orang kudus yang dari surga, bersama menyambut Kristus, dan kemudian kembali ke bumi. Kembali ke bumi ngapain? Membasmi musuh-musuhnya. Ini yang dinyatakan kepada kita yang kita baca di perikop ini. Jadi bala tentara surga adalah para malaikatnya dan orang-orang kudusnya. Dan yang memimpin mereka adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 14 dan ayat 15 dari Wahyu 19 ini kita baca saudara. Bersama-sama. Ayat 14 dan ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Saudara, satu perkataan dari Kristus saja ketika Kristus bicara, maka akan menghabiskan lawan-lawannya. Kehendak Tuhan jadi ketika firman-Nya berbicara. Dari perkataan satu saja, maka kehendak Tuhan jadi. Gada dipakai oleh gembala. Dipakai untuk apa? Gada dipakai untuk melindungi domba-dombanya dari bahaya binatang buas. Apa yang digambarkan oleh kitab Wahyu? Ada binatang buas. Apa yang digambarkan oleh kitab Wahyu? Ada gada yang muncul, dipakai untuk melindungi domba-domba Kristus. Yesus menggunakan gada ini saudara untuk menghancurkan semua perlawanan. Dan tahu akan hal ini maka Paulus berkata, kita sama-sama hafalkan Roma 12 ayat 19. Untuk jadi ayat hafalan kita minggu depan. Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kita minggu depan sama-sama hafalkan dari janganlah kamu sendiri menuntut pembalasannya. Ya, saudara. Kejahatan pada akhirnya harus diremukkan dan dihancurkan sehingga kawanan domba saudara kemudian dapat tempat berbaring di padang rumput yang hijau. Musuhnya dikalahkan dengan gadanya supaya dombanya dapat berteduh di samping air yang tenang dalam kemuliaan yang kekal. Dan Tuhan menggunakan gadanya. Saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan ketidakadilan? Kita berdoa, sangat boleh kita memohon kepada Tuhan yang mampu menghakimi dengan adil. Tuhan bisa pakai pemerintah. Tuhan atau setidaknya Tuhan sendiri adalah hakim yang tertinggi. Saudara, Tuhan akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa dikatakan. Saudara, ini penampakan yang mengerikan. Ini bukan penampakan yang orang sedang bersenang-senang menginjak anggur, enggak. Ini penampakan yang mengerikan. Bicara mengenai apa saudara? Pertumpahan darah yang terjadi. Setelah ke atas, kemudian Kristus turun. Itu pertumpahan darah yang terjadi. Digambarkan dengan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan ini sudah akhir saudara. Pada kedatangan kedua itu tidaklah sama seperti kedatangan pertama. Pada kedatangan kedua tergenaplah nubuatan Yesaya 63 ayat 1 sampai 3. Kita buka bersama-sama Yesaya 63. Ini pasal yang terakhir ya. Pasal-pasal terakhir itu mirip-mirip sama pasal-pasal
kitab Wahyu, saudara. Pasal 40 mirip-mirip kitab Injil. Nggak heran, maka kemudian Yesaya itu dianggap sebagai kitab yang mini Bible ya. Karena begitu miripnya dengan keseluruhan kitab. Kita baca Yesaya 63 ayat 1 sampai 3. Bersama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Ini penampakan yang mengerikan. Di kedatangan pertama, bajunya menjadi merah karena darahnya. Di kedatangan kedua, bajunya menjadi merah karena pertumpahan darah musuh-musuhnya yang melawannya. Saudara, memang ini adalah pandangan yang mengerikan, tetapi inilah jalannya. Entah Anda sebagai lawan Kristus yang kemudian dibinasakan bersama dengan iblis dan para malaikatnya sehingga darahnya tercurah, ataukah saat ini saudara mendapatkan pengampunan dari anak domba yang tersembelih, yang telah disalibkan untuk menebus dosa saudara yang darahnya tercurah? Yang mana? Dan kiranya saudara boleh mengakui dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan sekecil apapun itu. Yang tersembunyi, nyatakan itu, mohon pengampunan daripadanya. Dan kiranya saudara, Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihan kepada saudara, dan dosa saudara diampuni. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tetap terus dalam berdosa dan sengaja melawan Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni orang yang merendahkan dirinya, datang memohon, Tuhan saya tidak bisa. Tuhan saya tidak sanggup. Tuhan saya tidak mampu. Tuhan, kepadamu saja aku datang. Kepada orang yang demikianlah, maka Tuhan saudara mengampuni dosa mereka. Akuilah dosa-dosa saudara untuk mendapatkan pengampunan saudara di kayu salib Yesus. Yohanes 5 ayat 24 berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, ketika masih ada kesempatan sebelum Dia datang kedua kali kembali, dan suatu saat akan datang sebagai anak domba yang berkemenangan. Selagi masih ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak domba yang tersembelih, marilah kita memanggil Dia yang setia, yang benar. Marilah kita mengundang pemerintahannya yang penuh kasih karunia ke dalam kehidupan kita, keseluruhan kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dan marilah kita dengan penuh sukacita menantikan kedatangannya dengan memahkotai Dia dengan iman, dengan kasih kita. Dan kita berdoa menantikan kedatangannya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Meroh boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali membukakan kepada kami ya Tuhan, siapa Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia datang pertama kali, Dia adalah anak domba yang tersembelih, yang mencurahkan darahnya ya Tuhan. Musuh-musuhnya seperti bersorak-sorak ketika Tuhan Yesus mati. Tetapi itu adalah kemenangan daripada Kristus sendiri untuk diberikan kepada orang-orang percaya yang beriman kepadanya. Menang atas dosa. Kami bersyukur kalau anak domba yang tersembelih itu bangkit kembali, menyatakan kemenangan atas maut. Sehingga kami pun semua orang yang telah diberikan belas kasihan oleh Allah mempunyai pengharapan yang sama akan kebangkitan hidup. Kebangkitan yang akan kami peroleh ketika kami nanti mati pun. Sekarang kami sudah mendapatkan hidup yang sebenarnya di dalam Kristus. Kami punya pengharapan, punya tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan. Kami berterima kasih. Dan nanti pun ya Tuhan,
Tuhan kami Yesus Kristus akan datang kembali sebagai anak domba yang berkemenangan, menghakimi dengan penuh keadilan dan kebenaran. Kami ya Tuhan sebagai orang-orang percaya sekarang menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kami pun sadar ya Tuhan, kami tidak akan mampu mengalahkan dosa dan hidup menyaksikan Kristus kalau bukan Kristus yang telah terlebih dahulu mengulurkan tangan menolong kami. Kiranya lah ya Tuhan, ketika kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kali yang kedua, kiranya Tuhan boleh terus pimpin hidup kami untuk menyaksikan Kristus, untuk memberitakan siapa Kristus yang tersalib, siapa Kristus yang berkemenangan. Dan itulah yang kami terus harapkan ya Tuhan. Kami akan menatap Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan dan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kiranya lah ya Tuhan, umat yang ada, orang-orang yang ada di tempat ini yang belum percaya kepada Kristus, kiranya Tuhan berikan belas kasihan supaya sungguh-sungguh bertobat dan beriman kepada Kristus. Berikanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan buat kami umat-Mu yang sudah percaya. Biarlah kami boleh terus Tuhan bawa bertumbuh mengenal dan mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon, kami berdoa. Amin. Amin.